Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi bersama Wong Anime. Pada kesempatan kali ini Wong Anime akan membahas mengenai 9 EU alias champion yang telah dikenal hingga sejauh ini di dunia Tensura. Mau tahu siapa aja mereka? Stay tune terus. Ketika mendengar kata pahlawan di dunia Tensura, maka ada dua istilah yang kurang lebih memiliki makna sama, namun biasanya menunjukkan dua hal yang berbeda. Yang pertama adalah EU yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebagai champion, dan yang kedua adalah Yusha yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebagai hero. EU atau champions biasanya merupakan gelar yang diberikan oleh dirinya sendiri atau orang-orang di sekitarnya sebagai pembela kaum atau negaranya, atau sebagai gerakan politik untuk melegitimasi kekuatan politik dari orang tersebut. Sedangkan hero atau Yusha adalah gelar yang diberikan oleh manusia kepada seseorang yang dianggap sebagai benteng terakhir umat manusia dalam menghadapi ancaman. Sebagai kelas atau tingkatan kekuatan manusia di dunia Tensura, Yusha atau Chosen Hero dikenal juga sebagai pahlawan terpilih, adalah gelar yang diberikan suara dunia kepada seseorang yang telah memecahkan Hero's Egg di dalam tubuhnya. Hero's Egg ini adalah anugerah yang diberikan kepada seseorang yang memperoleh berkah dari roh agung cahaya. Ketika Hero's Egg pecah, maka orang yang memiliki Hero's Egg akan berevolusi menjadi True Hero atau pahlawan sejati. Keberadaan Hero's Egg pada manusia mirip seperti Demon Lord Seed pada para monster. Menurut Raja Gazel Dwargo, ketika seseorang ingin diposisikan sebagai pahlawan, maka dia sebisa mungkin untuk menghindari gelar Yusha atau hero, karena gelar ini akan membuat orang yang memilikinya akan mengalami takdir yang luar biasa besar. Entah itu menjadi pertaruhan umat manusia dalam keberlangsungan mereka, atau menghadapi para Raja Iblis dalam pertemuan yang menentukan takdir dan masa depan dunia. Nah, pada kesempatan kali ini Wong Anime akan membuat video mengenai 9 orang EU atau champions yang dikenal di dunia Tensuraverse. Wong Anime yakin kalau banyak para champions lainnya selain mereka bersembilan. Kalian bisa menuliskan daftar champions lainnya di komentar di bawah. Namun pada kesempatan kali ini Wong Anime hanya akan menyebutkan 9 champions saja. Berikut adalah daftar para EU atau champions tersebut. 1. Shizue Izawa. Shizue Izawa dikenal juga sebagai penguasa api, adalah summon atau manusia panggilan yang merupakan orang Jepang dari Perang Dunia II. Dia dipanggil oleh Raja Iblis Leon Cromwell yang saat itu berusaha untuk memanggil kembali teman masa kecilnya, Chloe Obert. Setelahnya, dia pun kemudian menghabiskan masa mudanya di kastil milik Leon dan menghabiskan waktunya berlatih ilmu pedang di bawah bimbingan Kesatria Hitam yang merupakan bawahan dari Raja Iblis Leon Cromwell. Setelah dia agak dewasa, dia bertarung sebagai pasukan dan bawahan dari Raja Iblis Leon hingga suatu hari terdapat kabar bahwa seorang pahlawan datang untuk menyerang wilayah dari Leon Cromwell. Leon kemudian menyerahkan penjagaan garis depan medan perang yang merupakan kastil milik Leon kepada Shizu sendirian, sementara dia sendiri dan para pasukannya mundur. Sebenarnya, walaupun secara kasat mata apa yang Leon lakukan terlihat kejam, namun sebenarnya tujuan dari Leon tersebut adalah supaya Shizu bisa dibawa oleh pahlawan yang menyerang kastil Leon tersebut. Shizu pun pada akhirnya dikalahkan oleh pahlawan dan akhirnya menjadi pengikut pahlawan tersebut dan mengiringi perjalanannya. Namun suatu hari kemudian pahlawan tersebut menghilang. Setelahnya Shizu kemudian menghabiskan waktunya membangun reputasinya sebagai petualang, dan dia pun pada akhirnya dikenal oleh para petualang karena pencapaiannya sebagai EU atau champion. Dan karena penguasaannya terhadap elemen api, dia juga dikenal sebagai Sang Kaisar Api. Pada saat Shizue Izawa masih kecil, dia mengalami momen di Perang Dunia II di mana Tokyo saat itu dibombardir oleh pesawat bom milik Amerika. Saat pemboman terjadi, secara bersamaan Leon sedang melakukan sihir pemanggil. Tepat setelah Shizue Izawa dipanggil oleh Leon, Leon kemudian menempatkan roh agung miliknya yaitu Ifrit ke dalam tubuhnya. Akibatnya dia memiliki kemampuan Ifrit yaitu Flame Control, kemampuan untuk mengendalikan dan menghasilkan api. Tidak hanya itu, dia juga memiliki unique skill bawaannya sendiri yaitu Degenerate yang memiliki dua kemampuan utama,
yaitu Synthesis dan Separation. Synthesis adalah kemampuan untuk menghasilkan skill baru dari menggabungkan beberapa skill sekaligus, sedangkan Separation adalah memisahkan kemampuan atau skill sehingga menghasilkan satu cabang skill tertentu. Skill ini nantinya diwarisi oleh Rimuru setelah kematian dari Shizue Izawa akibat dia tidak bisa lagi menahan Ifrit yang mengamuk dari dalam tubuhnya. 2. Gazelle Dwargo. Gazelle Dwargo dikenal sebagai Raja Pahlawan adalah raja dari kerajaan Dwarf Dwargon yang juga dikenal sebagai negara bersenjata Dwargon. Dia dikenal sebagai raja adil dan bersahaja yang telah memakmurkan negara Dwargon dan bahkan membuat negara tersebut tidak terkalahkan selama 500 tahun dalam peperangan dan pertempuran. Reputasinya sebagai Raja Pahlawan tidak hanya dikenal oleh negara-negara barat, bahkan Kekaisaran Timur yang terkenal akan kegencarannya dalam mengagresi dan menginvasi negara-negara di sekitarnya, menghindari untuk menginvasi negara ini selama beberapa puluh tahun. Sebagai seseorang yang memang dikenal kuat, Raja Gazelle Dwargo tidak hanya dikenal dikarenakan wibawanya sebagai raja, namun dia juga dikenal sebagai petarung. Dia memiliki kemampuan berpedang yang tinggi yang dia pelajari saat dia masih kanak-kanak. Saat dia masih kecil, dia pernah tersesat di hutan. Lalu dia kemudian bertemu dengan orang tua dari ras ogre yang dia kenal sebagai sang cendekiawan. Aliran pedang yang Gazelle Dwargo pelajari dikenal sebagai aliran hidup Mizushin atau dikenal juga sebagai gaya kabut. Setelah aktivitas Tempest semakin aktif dan info mengenai dikalahkannya Oaklord sampai ke Gazelle, Gazelle pun mendatangi Tempest dan menemukan kalau ternyata guru berpedang dari Rimuru, pemimpin Tempest yang telah Rimuru namai Hakuro, ternyata adalah guru dari Gazelle juga. Sejak saat itulah Gazelle menganggap Rimuru sebagai juniornya, baik itu dalam ilmu berpedang ataupun dalam ilmu politik. Melalui belajar teknik berpedang dari Hakuro, Gazelle memperoleh reputasi dalam kemampuan berpedang. Dia memiliki kemampuan Haze of Rumbling Heavens atau diterjemahkan sebagai kabut langit bergemuruh. Teknik ini membuat Gazelle bergerak begitu cepat hingga bahkan keberadaannya tidak bisa dideteksi oleh Magic Sense. Lalu Gazelle melanjutkan serangannya dengan melakukan serangan kombinasi serangan tebasan dari bawah lalu dari atas. Tidak hanya itu, dia juga memiliki Eiyu no Haki atau aura pahlawan yang membuat orang-orang yang bermental lemah gemetaran di hadapannya. Unik skillnya yaitu Dictator membuatnya mampu membaca pikiran orang-orang di sekelilingnya. Salah satu kemampuannya yang paling menonjol namun disembunyikan secara rahasia adalah Full Spirit Fusion. Kemampuannya ini membuatnya secara sementara bisa mencapai jumlah energi dari True Demon Lord atau Raja Iblis Sejati. 3. Yomu Valmenas. Yomu Valmenas adalah raja dari kerajaan Valmenas yang awal mulanya adalah kerajaan Valmuth. Awal mulanya dia adalah kriminal yang tidak diinginkan yang ditugaskan oleh salah satu bangsawan kerajaan Valmuth, yaitu bangsawan wilayah Nidol Migam, untuk menyelidiki mengenai aktivitas Oaklord di hutan besar Jura. Yong asalnya berniat supaya dia dan pasukannya pura-pura mati di hutan sehingga dia dan pasukannya bisa melarikan diri. Tapi dia kemudian menemukan kalau ternyata Oaklord tersebut dan para pasukan Orc-nya berhasil dikalahkan oleh sekumpulan monster yang ternyata dipimpin oleh seekor slime. Rimuru yang menemukan kalau Yomu adalah orang yang ditugaskan untuk mencari informasi, kemudian menawarkan kepada Yomu untuk menjadi seorang pahlawan yang mengalahkan Oaklord, yaitu pahlawan yang dibantu oleh negara monster. Yomu tidak langsung menerima penawaran Rimuru tersebut. Yomu yang tidak habis pikir kenapa negara tersebut dipimpin oleh slime, kemudian mengelilingi kota Rimuru dan menemukan kalau para monster, orc, dan goblin juga kijin yang tinggal di sana tidak jauh berbeda dengan para manusia yang sering dia temui. Dia pun pada akhirnya menerima penawaran dari Rimuru dan menghabiskan sebagian waktunya menolong para manusia, sehingga dia dikenal sebagai pahlawan pengembara sambil menyebarkan mengenai negara monster baik Jura Tempest. Setelah terbantainya 20.000 pasukan negara Valmuth oleh Rimuru dan para bawahannya, dia pun menjadi raja dari kerajaan Valmuth yang kemudian berganti nama menjadi kerajaan Valmenas. 4. Razen. Razen adalah penyihir terkuat kerajaan Valmuth yang juga dikenal sebagai Eiyu atau Champions dari negara superpower Valmuth di utara Tempest. Dia dikenal sebagai penyihir kuat yang telah puluhan tahun mengabdi kepada kerajaan Valmuth. Reputasinya sebagai seorang Eiyu alias Champions dikenal di negara-negara barat, kerajaan Dwargon, dan bahkan terkenal di kalangan para lycanthropy atau beastmen bawahan Raja Iblis Carrion. Walaupun dia seorang majin alias makhluk sihir sehingga memiliki umur panjang, dia memiliki skill yang membuatnya mampu memperpanjang umurnya hingga jauh lebih panjang lagi.
Skillnya tersebut yaitu possession, membuatnya mampu merasuki tubuh seseorang dan membuatnya tidak hanya mampu memperpanjang umurnya, namun juga membuatnya mampu memiliki skill yang dimiliki oleh orang yang dia rasuki. Kalau kalian ingin lebih jauh mengetahui mengenai penyihir yang satu ini, kalian bisa menonton video wong anime tentang ramen. 5. Volgen. Volgen adalah komandan pasukan tertinggi dari kerajaan Falmouth dan merupakan manusia panggilan. Namun berbeda dengan trio isekai yang berusaha membunuh orang-orang yang memanggil mereka, Volgen justru malah berteman baik dengan pemanggilnya yaitu Razen. Dan hal ini membuatnya pada akhirnya menjadi elemen penting di kerajaan Falmouth. Dia kemudian menghabiskan dirinya sebagai perwira militer dan pada akhirnya dikenal oleh penduduk Falmouth sebagai seorang EU atau Champions. Dia merupakan salah satu penasihat terpercaya dari Raja Edomaris dan merupakan salah satu penasihat kebijakan Raja Edomaris. Dalam rapat mengenai tindakan kerajaan Falmouth terhadap negara Tempest, dia ikut mewarnai kebijakan untuk menyerang negara tersebut dan memberi masukan mengenai betapa kuatnya monster yang memiliki nama. Dia lalu memimpin 100 pasukan gelombang pertama pasukan Falmouth yang bertugas untuk berpura-pura sebagai pahlawan kesiangan yang bertindak karena laporan adanya manusia yang diserang oleh monster. Pada saat dia dan 100 pasukannya memasuki Tempest, dia dan para pasukannya tersebut berhasil menghancur leburkan Tempest dan dalam kekacauan tersebut, Sion terbunuh. Setelah peristiwa tersebut, Rimuru kemudian melakukan pembalasan dengan melakukan serangan Megiddo yang membunuh ribuan pasukan Falmouth. Volgen kemudian menyatakan kepada Raja Edomaris kalau dia akan menggunakan unique skillnya Spearhead untuk membuat perisai daging menggunakan para bawahannya. Namun sebelum dia berhasil memanggil para bawahannya, Megiddo Rimuru berhasil membunuhnya dalam sekali serang. Mayatnya kemudian dijadikan pengorbanan oleh Rimuru untuk memanggil 3 orang iblis yang salah satunya ternyata adalah iblis primordial. Sebagai seseorang yang diperkirakan memiliki kelas spesial A, dia dikenal sebagai petarung manusia yang sangat kuat dengan riwayat militernya yang sangat tinggi. Dia memiliki unique skill Spearhead yang membuatnya memiliki 2 kemampuan utama. Pertama, dia mampu memperoleh skill dari orang-orang yang gugur dalam pertempuran selama orang tersebut bisa dia lihat dengan matanya. Dan yang kedua, dia mampu mengontrol para bawahannya secara mutlak menggunakan skill ini. 6. Duke Elalud. Duke Elalud adalah pemimpin nomor 2 dari negara Elf dinasti Sarion, salah satu negara superpower yang terletak di sebelah barat Tempest. Dia pertama kali bertemu dengan Rimuru setelah peristiwa pembantaian kerajaan Falmouth untuk menentukan sikap negara mereka atas negara monster Jura Tempest. Ketika dia bertemu Rimuru, dia langsung melancarkan mantra sihir ledakan api untuk mengetes Rimuru. Namun kemudian anaknya Eren lalu menjitak kepala bapaknya tersebut karena perbuatan tidak masuk akal yang dia lakukan. Setelahnya, untuk menghindari Eren supaya tidak dipersalahkan karena tindakan Eren yang membuat Rimuru menjadi Raja Iblis dan demi negaranya, dia pun kemudian memutuskan untuk menjalin hubungan diplomatis dengan negara Tempest. Sebagai seorang elf yang dikenal memiliki umur panjang, Elalud juga dikenal sangat kuat. Dia memiliki kemampuan sihir yang sangat tinggi bahkan di kalangan para elf, sehingga dia pada akhirnya menjadi pemimpin dari pasukan Malgus yang merupakan pasukan khusus negara dinasti Sarion. Dia dikenal sebagai orang kuat yang berhasil bertahan hidup dari berbagai macam pertempuran. Dia bahkan sangat akrab dengan Raja Gazel Dwargo dan seringkali saling melempar sarkas dan saling menimpali ketika bertemu. 7. Elmesia Elur Sarion. Elmesia Elur Sarion adalah ratu dan maharani dari negara elf dinasti Sarion. Dia memiliki darah murni elf sehingga saat ini dia telah hidup selama 1000 tahun lebih dan menduduki tahta negara Sarion dalam waktu yang hampir sama pula. Dengan umurnya yang panjang, para penduduknya tidak hanya menganggapnya sebagai kaisar, namun juga dia dianggap sebagai dewa dan sebagai champions dari negara Sarion. Dengan umurnya yang sangat panjang tersebut, dia tidak hanya dihormati karena pengalamannya, namun juga karena dia adalah saksi hidup berbagai macam peristiwa-peristiwa bersejarah yang terjadi selama ribuan tahun. Sejauh ini belum diketahui kemampuannya dalam pertarungan, namun dia mampu melakukan clash aura dengan Rimuru tanpa perlu mundur sedikit pun. 8. Orthos. Orthos adalah champions atau EU alias pahlawan yang dikenal sebagai legenda di kerajaan Fieldwood. Dia adalah seorang pahlawan yang dulu pernah menyegel seorang iblis legendaris. Namun bukan itu yang sebenarnya terjadi di masa lalu. Cerita mengenai Orthos menyegel iblis ini sebenarnya adalah cerita rekayasa. Terdapat 2 kemungkinan mengenai apa yang terjadi sesungguhnya di dalam cerita tersebut, yaitu pertama, cerita tersebut tidak pernah ada dan hanya dibuat demi kepentingan politik oleh iblis tersebut.
Dan yang kedua, iblis tersebut berhasil membunuh sang pahlawan lalu menamai dirinya Orthos sesuai dengan nama pahlawan tersebut. Apapun yang terjadi setelahnya, iblis tersebut kemudian melakukan perjanjian dengan para manusia dan mengendalikan kerajaan Fieldwood di belakang layar. Setelah peristiwa kedatangan Shizu ke negara tersebut, Kuro alias iblis primordial hitam alias Noah kemudian membunuhnya dan membuatnya tidak bisa bangkit lagi di alam iblis. 9. Two Silver Wings. Two Silver Wings adalah dua petualang laki-laki dan perempuan yang dikenal juga sebagai Champions atau EU oleh banyak orang. Mereka adalah petualang paling awal yang datang untuk memenuhi panggilan kerajaan Fieldwood yang memohon kepada para petualang untuk datang dikarenakan mereka menduga kalau iblis yang dulu dikalahkan oleh pahlawan Orthos telah bangkit kembali. Padahal sebenarnya itu adalah kebohongan. Wong Anime menduga kalau undangan kerajaan Fieldwood untuk para petualang sebenarnya adalah rekayasa yang digunakan oleh Orthos sang iblis supaya dia bisa membunuh para petualang tersebut dan mengambil jiwanya sehingga dia bisa berevolusi menjadi True Demon Lord. Duo Silver Wings ini kemudian menghadapi Orthos dan mati melawan iblis tersebut. Namun sebelum jiwa mereka berhasil diambil, mereka berhasil melarikan diri. Tetapi di tengah jalan, anggota Silver Wings yang laki-laki meninggal karena luka parah yang dia alami. Dalam keadaan sekarat, sang perempuan yang terlambat menyadari kalau kedatangan mereka dan kematian mereka adalah skema dari iblis tersebut, kemudian dalam kemarahannya memanggil iblis yang ternyata adalah iblis primordial hitam. Dia pun kemudian meminta si hitam untuk membunuh iblis tersebut dengan ganti jiwa mereka. Si hitam pun setuju terlepas dari jiwa yang tidak sepadan dalam perjanjian mereka. Dia pun membunuh Orthos dan membuatnya tidak bisa lahir kembali di alam iblis. Baiklah semuanya, itulah 9 EU alias Champions yang ada di dunia Tensura. Wong Anime yakin pasti ada Champions selainnya di dunia Tensura selain mereka yang Wong Anime belum masukkan ke dalam list ini. Jadi kalau kalian tahu siapa aja yang belum dimasukkan ke list ini, silahkan untuk komentar di bawah. Dan pada akhirnya Wong Anime harus mengakhiri video ini. Assalamualaikum dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.